Selamat datang di episode 17 Dandelions Daffodil Podcast. Memahami perasaan dan rasa dengan melewati kata-kata yang bisa dibicarakan secara logika. Anak sulung. Begitulah julukan untuk seorang anak pertama dalam keluarga. Katanya, kehadiran anak sulung itu adalah ketenangan bagi sebuah keluarga yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Anak pertama itu menerima banyak cinta dari ayah dan ibunya. Bahkan tak jarang, seorang anak pertama sangat dekat dengan nenek dan kakeknya. Menerima luapan kasih sayang tanpa batas dari orang-orang terdekatnya. Masa kecil seorang sulung penuh dengan cerita. Anak sulung bisa saja mengungkapkan sesuatu sambil terseduh kepada ayah dan ibu. Akan sangat mudah berkeluh kesah tentang hari sulit yang dilewati kepada orang tuanya. Cerita lucu dan menyenangkan diceritakan secara panjang lebar pada ayah dan ibu. Saat itu, kita yang sebagai anak sulung merasa seluruh perhatian ayah dan ibu hanya terfokus pada kita. Terlihat dari mata mereka yang berbinar saat mendengarkan cerita dari anaknya, menandakan bahwa mereka tak sabar akan cerita yang sebentar lagi kita ceritakan. Tapi semakin tumbuh besar, rasanya antusias mereka kepada kita tak seperti dulu. Dan rasanya kita juga mulai tak seluas dulu menceritakan banyak hal pada ayah dan ibu. Mulai terlihat batasan dan sekat yang memisahkan dengan jarak. Perasaan hangat yang dulu terasa, kemudian sedikit demi sedikit memudar. Dari kejauhan, kita hanya melihat mata berbinar yang dulu mengarah pada kita, kini teralihkan menuju ke adik kecil. Yap, rasa telah berganti posisi dan berbagi tempat untuk adik kian terasa. Mungkin ada sedikit rasa iri dan pilih kasih. Tapi tak mengapa, memang sudah saatnya mengakui bahwa kini saat untuk adik yang merasakan apa yang kita rasakan dulu. Bukan masalah besar untuk berbagi posisi dengan adik. Itu hanya soal waktu yang akan melatih agar terbiasa. Ada sebuah persoalan yang lebih berat porsinya daripada hanya memikirkan tentang posisi dan kasih sayang, yaitu sebuah pengharapan. Mata berbinar karena penasaran akan cerita kita dulu, kini telah berubah menjadi mata dengan tatapan akan harapan. Tak lagi hanya dua pasang mata yang melihat ke arah sulung. Pasangan mata dari adik-adik yang melihat panutannya untuk kemudian berharap dituntun mengarungi jalan hidup ini. Seringkali menjadi anak sulung, jalan hidup kita telah ditetapkan oleh seluruh ekspektasi keluarga. Sepertinya jarang sekali bisa memilih apa yang kita mau. Terlalu sering diberikan wejangan tentang sebuah kesuksesan yang justru membuat kepala ini hanya menunduk dan bahu semakin jatuh. Terlalu sering diiming-imingi pilihan yang padahal sebenarnya hasilnya telah ada tanpa harus kita memilih. Kita merasa seperti hanya berhak untuk sebuah tanggung jawab. Rasa tanggung jawab yang kemudian membelenggu seluruh tubuh seorang anak pertama. Doktrin umum yang berkata, seorang sulung adalah punggung yang akan menjunjung nama keluarganya, semakin melekat hingga mencekam kaki saat berjalan. Yang terlihat hanya dinding yang mengisyaratkan bahwa langkah sangat sempit untuk bergerak, namun dipaksa berjalan seluas-luasnya. Berat, sudah pasti. Tapi itu jalan terbaik yang terlukiskan untukmu. Semut kecil berjalan di tengah makhluk besar yang ukurannya beribu, ratusan ribu, bahkan jutaan kali lipat dari tubuhnya. Ancaman terpijak dan dibunuh berdatangan dari arah manapun. Tapi itu semua bukan penghalang baginya untuk melanjutkan hidup. Terus berjalan dan mengangkat beban yang lebih berat dari tubuhnya, itu semua demi keluarga dan koloninya.
semut tak pernah mengeluh untuk semua yang menjadi ketetapan terhadapnya. Belajar dari seekor semut, lihatlah dirimu dengan sudut pandang yang berbeda. Menjadi anak sulung itu bukan sebuah kutukan dan bukan pula sebuah hukuman. Tapi menjadi anak sulung adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin yang akan memimpin dirinya sendiri dan adik kecilnya. Kesempatan untuk menjadi pelita di tengah kegelapan bagi keluarganya. Harapan yang mereka gantungkan padamu, itu semua karena mereka percaya bahwa Tuhan menjadikan kamu sebagai perantara untuk mewujudkan segala harapan. Seorang anak sulung akan selalu mengarungi samudra masalah dan berperahukan ketidaknyamanan. Namun anak sulung akan dengan bangga menyelimutkan kenyamanan untuk adik-adiknya, yang mana inilah bayaran yang telah dinantikan anak sulung. Mungkin hari-hari akan berlalu dengan semakin berat. Dan bahkan bukan tidak mungkin di suatu titik kamu ingin menyerah dengan segala beban dan tuntutan yang disematkan pada bahumu. Tapi kamu harus ingat, kata menyerah adalah kata yang tak akan pernah muncul dalam kamus seorang anak sulung. Karena saat ini, adik-adikmu sedang menanti kabar bahagia dari kakaknya ketika pulang. Saat ini juga, orang tuamu sedang menadah tangan dan menyebut namamu dalam doanya. Kamu adalah pembuka jalan untuk semua hambatan, karena kamu telah dipersiapkan dengan sebuah kekuatan untuk menghancurkan tembok tinggi itu. Yakinkan dirimu, jika tulang anak sulung itu akan lebih keras dari intan. Tulangmu akan sanggup menahan beban yang saat ini kamu pikul. Tuhan tak pernah salah dalam meletakkan sesuatu, karena perhitungan Tuhan akan selalu tepat untuk menetapkan segala porsi. Tetaplah menikmati hidupmu, walaupun nama sulung mendampingi jalanmu. Beristirahatlah sejenak saat kamu merasa lelah. Kamu tetaplah manusia biasa yang berhak untuk itu. Setelah selesai dengan istirahatmu, segeralah mulai perjalananmu dengan optimis dan semangat untuk kembali meniti harapan yang menjadi tujuanmu. Selamat malam. Dari kami, Cio Enli, Dandelions Daffodil.